senang bisa berdiri di depan Bapak Ibu semua. Saya Muhammad Zainul Masdi, umur 41 masuk 42. Saya kebetulan sekarang sedang diamanahkan menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat. Ini second term untuk saya, jadi baru 7 bulan yang lalu dilantik lagi. Kalau Mas Dino tadi nanya kenapa masuk politik, Bapak Ibu, saya ini aslinya seorang pendidik. Jadi seorang guru, seorang dosen pimpinan perguruan tinggi, dan juga seorang dai. Jadi kalau tadi Pak Ahok bicara sebelum saya bicara setelah beliau, ini memang kontras yang sangat hebat dari Mas Dino ya. Jadi saya ini seorang dai. Kenapa masuk politik? Sebenarnya sederhana. Saya bekerja secara kultural ya, itu istilah kerennya lah. Tapi realnya itu turun ke masyarakat, terus bersama masyarakat untuk membangun NTB. Ketika bekerja itu saya melihat bahwa ternyata tidak semua hal bisa diselesaikan dengan pendekatan kultural. Ada hal-hal yang juga harus diselesaikan secara sistem, kebijakan-kebijakan yang harus diambil. Maka kemudian saya putuskan, saya menerima ajakan dari beberapa tokoh masyarakat untuk masuk dalam kontestasi untuk menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat. Saya mencoba pada waktu itu berbicara juga dengan hati saya, apa makna politik ini sebenarnya. Saya memilih Bapak Ibu, kalau selama ini ada dua sisi dari politik itu. Yang pertama politiking, ya saling tarik ke bawah, saling jegal, saling hancurkan. Saya memilih memaknakan politik itu sebagai policy making, yaitu pengambilan kebijakan. Jadi politik yang kita singkirkan, policy making itu yang kita kedepankan. Masuk politik ternyata tantangannya luar biasa. Jadi kalau terjun ke masyarakat sebelumnya itu banyak hal yang bisa kita selesaikan hanya dengan musyawarah. Kalau bahasa Pak Ahok dengan cicai. Tapi di struktural itu banyak sekali tantangannya. Dan yang paling utama, ini mungkin juga teman-teman menghadapi dan akan menghadapi, Pak Ramdan, Mas Arya akan hadapi, itu birokrasi. Ada satu ilustrasi ini Bapak Ibu ya, bagaimana sulitnya menangani birokrasi. Jadi saya masuk juga menjadi gubernur itu tidak berbekal pengalaman apapun. Jadi trial error saja gitu. Ya coba saja apa pendekatan yang paling bagus. Pertama saya pakai pendekatan sebagai dai. Jadi saya kumpulin, saya ceramahin surga neraka gitu. Ngantuk semuanya Bapak Ibu. Saya nggak tahu kenapa pada ngantuk ya, padahal ya mestinya kalau dicari surga semangat, bicara neraka takut gitu. Ngantuk, berarti saya harus ubah pendekatan. Ketemu lagi, saya sampaikan, ketika saya lihat semua sudah agak-agak ngantuk, saya sampaikan, Bapak Ibu, sebentar lagi saya akan mengadakan mutasi. Langsung semangat semuanya. Jadi ternyata memang pendekatan di birokrasi itu tidak sederhana. Tidak hanya pendekatan normatif ya, tapi juga harus ada pendekatan yang memang menyentuh kepentingan mereka, menyentuh sistem di mana mereka berada. Jadi ilustrasi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa sistem birokrasi itu harus dibenahi. Nah itu sebabnya dari awal, sejak tahun 2008, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kami di NTB itu, saya meminta kepada semua pejabat struktural yang diangkat itu untuk menandatangani fakta integritas. Jadi NTB itu termasuk yang paling awal dari 2008. Fakta integritas itu ada beberapa butir yang esensial. Pertama, misalnya kalau siapapun menjadi tersangka dalam kasus pidana apapun, dia wajib mundur. Yang kedua, kalau pemeriksaan dari instansi yang berwenang, inspektorat atau ada instansi lain eksternal, misalnya BPK itu melakukan pemeriksaan dan dia terbukti terindikasi melakukan penyimpangan, juga wajib mundur. Kemudian yang ketiga, kalau ada penyimpangan etika moral dan etika agama, dia juga harus mundur. Jadi dengan fakta integritas ini, ya tidak perlu berpanjang kalam ketika ada suatu kejadian, cukup kita perlihatkan fakta integritas dan yang bersangkutan itu harus mundur. Saya pikir itu salah satu yang kami coba kecil-kecilan. Kemudian ketika bicara tentang bagaimana membangun, tadi saya sampaikan ada policy making.
kami di NTB itu ada mengenalkan sebagai bagian dari mungkin ini disebut reformasi birokrasi atau apapun, kami memperkenalkan apa yang namanya PIN. PIN itu PIN, singkatan dari percepatan, inovasi, dan nilai tambah. Jadi semua indikator program harus memenuhi PIN ini. Jadi PIN ini berfungsi sebagai indikator program dan juga sebagai filter penganggaran. Apapun yang diajukan di dalam plotting anggaran atau kebijakan yang tidak memenuhi 3 kriteria ini tidak mungkin akan lolos. Nah, itulah sebabnya kemudian alhamdulillah walaupun tidak seimpresif Pak Azwar Anas yang tadi dari 20 ke 9%, tapi alhamdulillah selama 4 tahun terakhir Provinsi NTB termasuk provinsi yang paling tinggi percepatan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Jadi dulu ketika pertama kali diamanahkan itu sekitar 25%, posisi terakhir September 2013 itu pada posisi sekitar 17%. Dan yang menarik adalah pada bulan September ketika BPS itu merilis data penduduk miskin di Indonesia itu meningkat sekitar 460.000, maka di NTB pada saat yang sama justru tetap terjadi penurunan kemiskinan. Saya pikir itu menunjukkan semangat di NTB untuk terus-menerus maju itu sangat kuat. Saya pikir itu Mas Nino ya. Terima kasih. Assalamualaikum.